waktunya kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Kita masih melanjutkan topik kita membahas mengenai doa di dalam berbagai aspek atau sisi. Dan malam ini kita akan melihat dari kata-kata kepada penyembahan. Saudara, doa memang pada umumnya kita pahami adalah satu bentuk komunikasi yang melibatkan kata-kata secara verbal. Walaupun demikian, saudara, doa itu sendiri tidak dibatasi hanya dengan kata-kata. Doa adalah satu komunikasi dengan Allah, bahkan melampaui kata-kata. Memang pada umumnya, saudara, kita berdoa dengan menggunakan kata-kata yang ada di dalam pikiran kita, yang kemudian kita keluarkan di dalam kata-kata suara kita. Tetapi saudara, doa bukan saja menyangkut soal kata-kata. Saudara ya, itu yang pertama beberapa hal. Yang kedua, saudara, doa memang tidak bisa dilepaskan dari penyembahan. Karena di sini tema kita adalah from words to worship. Doa dan penyembahan apa hubungannya? Saudara, doa bisa menjadi satu bentuk penyembahan selain daripada bentuk-bentuk yang lain seperti misalnya kita menyanyi, ya, kita memberi pujian, kita juga melakukan sesuatu perbuatan yang berkenan yang menyenangkan hati Allah. Ya, saudara, itu semua kita bisa lihat sebagai satu bentuk-bentuk daripada penyembahan. Dan salah satunya adalah kata-kata yang kita utarakan kepada Allah di dalam doa. Itu juga menjadi bentuk daripada penyembahan. Sehingga seringkali, saudara, penyembahan dan doa itu tidak bisa dilepaskan. Kita menyembah Allah melalui kata-kata kita yang kita tujukan kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita pernah belajar doa itu banyak elemennya, saudara ya. Biasanya yang paling umum elemen doa adalah apa? Permohonan, permintaan. Selain itu apa? Saudara bisa sebutkan? Selain permintaan atau permohonan, elemen doa bisa berupa pujian. Oke? Ya. Bisa melalui apa? Elemen pujian, pengagungan. Oke. Ya, permohonan, permintaan, pujian, pengagungan. Kemudian bisa berupa ucapan syukur. Ya, thanksgiving. Kemudian bisa berupa apa lagi? Sudah 3 aja. Ya, itu bisa berupa tadi pujian, ya, pengagungan, itu worship. Pengakuan dosa. Ya, itu juga bisa menjadi elemen dari doa. Nah, saudara, bagaimana kita mengungkapkan pujian, kita mengungkapkan permohonan atau permintaan, kita mengungkapkan pengakuan dosa dan kesalahan kita, itu bisa menjadi sebuah worship, bukan hanya sekedar kata-kata. Saya akan bagikan 2 hal saja malam ini, bagaimana dari kata-kata menjadi penyembahan. Yang pertama, nah ini, saudara, from words to worship itu mesti ada faith. Kita baca sama-sama ya, saudara. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita tidak ada iman, maka kata-kata doa kita itu hampa belaka atau hanya bunyi-bunyian yang tidak punya nilai di hadapan Tuhan. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Nah, iman itu apa? Tentu kalau kita baca Ibrani, definisi iman sudah ada di ayat 1 dan 2 ya. Ya, tetapi dalam ayat yang ke-6 ini, iman itu dipahami pertama apa?
Iman itu percaya akan keberadaan Allah. Ya, percaya Allah itu ada. Itu yang pertama. Kalau kita berdoa dengan memakai kata-kata yang indah-indah, yang bagus-bagus, tapi kita nggak percaya ada Tuhan, ya buat apa, saudara? Ya, bahwa Tuhan itu ada, buat apa? Nggak ada gunanya, saudara. Ya, jadi yang pertama, doa itu sebenarnya harus ditandai dengan iman, yaitu percaya Allah itu ada, Allah itu eksis. Ya, dia bukan hanya imajinasi, bukan hanya fantasi, tapi dia realitas yang sungguh-sungguh ada. Kemudian yang kedua, dia adalah Allah yang memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi iman itu pertama, percaya Allah itu ada. Yang kedua, percaya Allah memberi upah bagi orang yang mencari dia. Allah itu adalah Allah yang rindu untuk memberkati. Allah itu adalah Allah yang meresponi doa dengan memberkati orang yang mencari dia. Allah itu sanggup melakukan apa yang kita minta daripadanya. Jadi itulah iman. From words to worship tidak mungkin terjadi tanpa iman. Jadi saudara, waktu saudara memuji-muji Tuhan di dalam doa, Engkaulah satu-satunya Allah, tidak ada yang seperti Engkau, itu kita sedang mengagungkan. Dia adalah satu-satunya Allah dan tidak ada yang seperti Dia. Kalau tidak ada iman, semuanya sia-sia. Waktu kita mau Engkaulah yang paling mulia. Tapi dalam hati kita, benar apa enggak ya? Dia yang paling mulia. Percuma. Enggak ada worship di situ. Ya. Waktu kita mengaku dosa, kita menyesali perbuatan kita. Tapi kita enggak percaya dia sungguh-sungguh meresponi dengan mau mengampuni kita. Yaitu tidak ada, saudara, perkenanan Allah. Waktu kita memohon pengampunan tapi kita sendiri menyaksikan Tuhan sungguh-sungguh sanggup dan mau mengampuni kita. Maka tidak ada perkenanan Allah, tidak ada penyembahan di situ. Jadi apapun saudara, elemen doa itu hanya bisa berarti kalau disertai dengan iman. Nah saudara pikir iman itu bukan sesuatu yang statis. Ya, iman kita itu dinamis, artinya iman itu bisa bergerak, bisa bertumbuh. Iman itu bukan kosong, iman itu ada isinya. Nah, isi daripada iman itu menentukan bagaimana kita itu berkomunikasi dengan Allah. Dari words sampai akhirnya bisa worship ketika kita memang mengenal siapa Allah yang kita imani itu. Jadi artinya saudara, kalau kita bicara doa itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi akhirnya satu penyembahan, maka iman kita yang menyertai atau yang ada di dalam doa itu sendiri adalah iman yang harus terus bertumbuh, terus bertambah di dalam pengenalan akan Allah. Dan saudara, sumber informasi yang mendidik iman kita itu tidak lain adalah dari firman. Maka di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ya, bahwa firman Allah itu adalah diilhamkan oleh Allah, oleh Roh Kudus, bermanfaat untuk mengajar. Mengajar diri kita yang percaya. Kemudian apa? Menyatakan kesalahan. Apa itu dosa? Dari mana kita tahu yang ini dosa, yang ini tidak? Dari firman. Firman inilah yang kita harus apa? Kenal dan bertumbuh di dalamnya. Lalu apa? Memperbaiki kelakuan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa apa yang dikehendaki Allah dari perilaku kita? Bagaimana kita harus hidup bagi Dia? Dan mendidik dalam kebenaran. Bagaimana kita bisa hidup
di dalam kebenaran dan memiliki pengenalan yang benar akan siapa Allah. Itu daripada firman. Firman inilah, kebenaran firman inilah yang harus mengisi iman kita. Sehingga iman kita inilah yang akhirnya membawa kita untuk berkata-kata menjadi sebuah penyembahan. Karena apa? Karena kita mengenal siapa Allah itu dengan benar. Saudara masih ingat peristiwa pertemuan Tuhan dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Saudara, di situ ada satu bagian yang jelas Tuhan Yesus katakan bahwa pengenalan akan Allah yang benar itu sangat menentukan untuk mengenal Allah dengan benar. Saudara, misalnya begini ya, di dalam percakapan Tuhan bilang bahwa salah satu di dalam ayat ini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tuhan bicara kepada perempuan Samaria. Kenapa Tuhan Yesus bisa memberikan penilaian bahwa orang Samaria, perempuan Samaria ini menyembah Allah yang tidak dia kenal. Kami orang Yahudi menyembah Allah yang kami kenal. Ya saudara, kalau belajar latar belakangnya itu orang-orang Samaria itu memang apa? Orang-orang yang sudah bercampur baur kepercayaannya dengan berbagai agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan lain. Sehingga pengenalan mereka akan Tuhan itu sudah banyak distorsinya. Sehingga mereka pada akhirnya juga tidak benar-benar mengenal siapa itu Allah yang mereka sembah. Karena sudah mix, sudah terjadi sinkritisme. Jadi saudara dan saya, bagaimana kita berdoa dengan kata-kata akhirnya bisa menjadi sebuah penyembahan yang diterima, yang berkenan. Itu sangat penting, pengenalan kita yang benar akan Allah. Itulah yang harus menjadi isi dari iman kita. Kembali saudara ya, tanpa iman tidak seorang pun berkenan. Saudara bisa berdoa berbusa-busa, tapi kalau saudara tidak ada iman yang di dalamnya adalah pengenalan yang benar akan Allah, maka saudara tidak akan berkenan. Ya. Kita justru bisa sedang membangun satu pemahaman dan image yang salah dan menyesatkan tentang siapa Tuhan itu. Tetapi sebaliknya, semakin kita mengenal siapa Allah, maka kata-kata kita itu akan semakin terarah. Karena apa? Karena sesuai dengan pengenalan yang benar tentang siapa Allah. From words to worship. Waktu kita menyampaikan doa, kata-kata kita itu adalah kata-kata berdasarkan pengenalan kita akan siapa Allah. Allah yang dinyatakan di dalam firman. Itu yang kita kenal, itu yang kita percayai. Sehingga itulah yang berkenan kepada Allah. Saudara, beberapa hal yang perlu dikontraskan ya. Yang pertama, saudara, di sini iman itu dikontraskan dengan sesuatu yang sebenarnya kelihatannya doa beriman tapi tidak beriman. Yakobus 1, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Jadi ini konteksnya saudara, jemaat penerima surat Yakobus itu mengalami aniaya, penderitaan karena iman. Dan mereka bertanya-tanya kenapa mereka mengalami situasi yang begitu berat dan sulit. Maka Yakobus mengatakan, kalau kamu kekurangan hikmat, minta kepada Allah. Kalau kamu tidak tahu, tidak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan engkau mengalami penderitaan, berdoa kepada Allah, minta hikmat kepada Allah. Sehingga Allah memberikan kepada engkau pengertian. Jadi engkau tidak akan lagi bimbang dan ragu. Ya. Ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi saudara, ini satu peringatan. Kalau kita berdoa dengan bimbang, tidak dengan sungguh-sungguh beriman atau percaya, maka
Jangan kita mengira kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ini kata firman Tuhan. Karena kita tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada dan Dia sanggup untuk menjawab doa kita. Karena kita bimbang, kita ragu, hati kita bercabang. Itu sama saja kita tidak percaya kepada Dia. Maka Dia tidak berkenan. Jangan mengira engkau akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, kita waktu berdoa, mari kita juga evaluasi. Apakah kita selalu berdoa dengan percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada mendengar doa saya dan Dia tahu kebutuhan saya, Dia sanggup untuk menjawab. Atau setiap kali kita berdoa, sebenarnya hati kita itu penuh dengan keraguan dan kebimbangan. Kalau kita selama ini berdoa, sebenarnya hati kecil kita masih banyak kebimbangan dan keraguan. Maka pertama-tama kita harus bereskan dulu. Tuhan, selidiki hati saya, apakah saya sungguh percaya? Sama seperti doa Daud ya. Pimpinlah saya kalau jalan saya serong. Selidikilah hatiku, kenalah isi hatiku. Kalau hati saya ini bercabang, hati saya ini seringkali meragukan Engkau Tuhan. Sehingga sebenarnya saya sih berdoa ya, tapi saya enggak pernah sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup saya. Saudara, maka itu bukan worship. Itu hanya kata-kata. Kemudian, saudara, dalam bagian yang lain, Tuhan Yesus memberikan juga satu teguran ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah saudara, doa bertele-tele itu di sini dikaitkan dengan kebiasaan orang yang tidak kenal Allah. Nah di sini memang ada tafsiran yang mengkaitkan kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah itu adalah para penyembah berhala yang mereka itu memakai mantra. Kalau mantra itu artinya ada rumusannya, harus diucapkan berulang-ulang sekian kali baru ada khasiatnya. Begitu loh. Ya, minimal harus berapa kali baru itu ada khasiatnya. Kalau enggak ya kurang. Jadi khasiat doa itu, kuasa doa itu ada di berapa kali itu diulang. Jadi artinya apa? Artinya mereka itu enggak kenal siapa Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu perlu untuk apa? Disodorkan frekuensi sekian kali baru Tuhan itu ngeh. Seperti itu. Ya, itu memperlakukan Tuhan, itu sebenarnya merendahkan Tuhan. Karena seolah-olah Tuhan itu perlu dikondisikan dengan mantra tertentu, baru dia apa? Tergerak. Dan mantra itu harus diucapkan berulang-ulang sekian banyak kali. Nah ini sebenarnya bukan iman kepada Tuhan, tapi iman kepada kata-kata. Jadi hati-hati saudara ya, ini bisa bergeser dari kita beriman kepada Tuhan, dengan beriman akhirnya kepada banyaknya kata-kata. Lalu apa bedanya? Kalau misalnya kita, bukan berarti ya, bahwa kita nggak bisa berdoa berulang-ulang loh. Ya, kalau kita ada pergumulan, bukan berarti kita nggak boleh mendoakan pergumulan kita itu berulang-ulang. Ya, misalnya, saudara, Lukas 18, Tuhan bilang di situ apa? Satu perumpamaan, ya, menceritakan sebuah perumpamaan supaya kamu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi artinya apa tidak jemu-jemu? Kan artinya kan berkelanjutan kan. Tuhan Yesus berdoa berapa kali di Taman Getsemani? Dengan doa yang sama. 3 kali. Rasul Paulus di 2 Korintus 12 berdoa berapa kali? Doa yang sama. 3 kali juga. Loh, kalau gitu gimana? Apakah itu bertele-tele? Enggak. Bedanya di mana? Apa bedanya
Matius 6, 7, dan 8 ini dengan doa Tuhan Yesus di Getsemani dengan doa Paulus di 2 Korintus 12. Bedanya apa? Sama-sama berulang kan? Bedanya apa? Waduh, ini udah malam kali ya, kayaknya wajahnya udah pada susah untuk diajak berpikir. Ya, saudara, Matius 6 fokusnya di mana? Ya, di kata-kata yang diperlakukan sebagai mantra, jadi kuasanya ada di kata-kata itu. Sedangkan saudara, pergumulan Tuhan dan pergumulan Paulus itu adalah satu intensitas mereka dalam relasi mereka dengan Tuhan. Mereka percaya, Paulus percaya kepada Tuhan, Yesus percaya kepada Bapanya, bukan kepada kata-katanya. Nah, itu bedanya. Saudara, ya. Tapi kembali lagi saudara, tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Waktu kita berdoa, Tuhan memperingatkan jangan bertele-tele, artinya jangan pernah kita berpikir bahwa kekuatan doa itu khasiatnya ada di berapa banyak kali kita ulang. Bukan, ya. Tapi seberapa kita sungguh-sungguh menaruh harap dan percaya kepada Dia yang mendengar doa dan yang sanggup menjawabnya. Oke, ya, yang kedua, bagaimana words kemudian menjadi worship. Nah, ini saudara, ya. Amsal 15 ayat 8, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jadi bagaimana dari kata-kata menjadi sebuah penyembahan yang diperkenan oleh Tuhan. Adanya kejujuran pada waktu kita berdoa. Tuhan paling tidak suka doa yang pura-pura, doa yang penuh dengan kepalsuan. Ya, kita nggak mungkin bisa bohongin Tuhan. Jadi buat apa? Ya, itu suatu perbuatan yang sia-sia, tapi itu banyak dilakukan. Ya, oleh ya, kalau Alkitab memberikan teguran ini artinya kan ini sesuatu yang dilakukan. Saudara dan saya, kita tanpa sadar seringkali kita juga berdoa kepada Tuhan dengan kata-kata tapi tidak dengan ketulusan, kejujuran apa adanya. Tuhan berkenan kepada doa orang yang jujur. Saudara lihat ya. Ini satu peringatan kembali. Dari Yesaya 29 yang kemudian dikutip oleh Tuhan Yesus ya di dalam Injil. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Perhatikan di situ saudara, mulutnya memuliakan aku, tetapi hatinya menjauh. Jangan sampai saudara, kita berdoa dengan kata-kata kepada Tuhan. Bahkan kita rutin berdoa kepada Tuhan dengan kata-kata kita. Tapi hati kita jauh. Hati kita jauh dari Tuhan. Hati kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Hati kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hati kita percaya kepada yang lain. Hati kita itu mengejar, merindukan hal yang lain dan bukan Tuhan. Tapi mulut kita itu mengucapkan, bibir kita mengeluarkan kata-kata yang manis, yang indah. Itulah yang membuat pada akhirnya doa ini menjadi doa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Doa bangsa Israel. Seolah-olah mereka itu sangat beribadah, sangat religius. Bahkan mereka membawa banyak korban binatang untuk dipersembahkan. Tapi hati mereka tidak kepada Tuhan. Ini sebenarnya satu peringatan buat kita semua.
Kita bisa saja beribadah di tempat ini, kita bisa saja mulut itu menyanyi, memuji, tapi pikiran kita tertuju kepada yang lain, hati kita melekat kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Nah, saudara, doa yang dikenan adalah doa yang lahir dari ketulusan, yang keluar dari kerapuhan apa adanya, yang menunjukkan kesadaran diri untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itulah doa yang diperkenan dan Tuhan melihatnya itu sebagai satu bentuk penyembahan. Misalnya kita lihat ya di sini. Mazmur 51 adalah satu refleksi ketika Daud menyadari betapa dia telah jatuh ke dalam dosa dan dia datang kepada Allah dengan membawa hati dan jiwa yang hancur. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Lukas 18. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Orang lain itu tidak. Pemungut cukai ini datang di hadapan Allah. Kasihani aku, orang berdosa. Dan Tuhan melihat kejujuran, ketulusan, dan dia merendahkan dirinya. Itulah doa yang memperkenankan Tuhan, menjadi sebuah bentuk penyembahan. Dan Tuhan meresponinya apa? Tuhan menjawab, Tuhan membenarkan dia. Dia diampuni. Pemazmur mengatakan, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Saudara, kalau kita pernah membaca kitab Ayub, bagaimana di ending daripada kitab ini, pada akhirnya, saudara, Tuhan menampakkan diri kepada Ayub. Begitu panjang pasal-pasal yang berkaitan dengan pergumulan Ayub dan kemudian sahabat-sahabatnya datang menghibur dan kemudian mereka terlibat diskusi dan polemik. Sebenarnya apa yang terjadi dan apa sesungguhnya begitu ya yang terjadi di dalam situasi hidup Ayub itu. Bagaimana meresponi kondisi Ayub ini? Terjadi polemik dan satu percakapan yang begitu intens, saudara. Tapi di bagian-bagian akhir, pada akhirnya Allah menampakkan diri kepada Ayub dan kemudian Allah juga menampakkan diri kepada sahabat-sahabat Ayub. Nah, saudara perhatikan ada satu bagian yang menarik di sini. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah saudara, kita mungkin waktu membaca kitab Ayub, kita tahu apa yang sebenarnya terjadi pergumulan itu. Berkali-kali Ayub itu berkeluh kesah, protes sama Tuhan. Bahkan berkata, Tuhan itu enggak adil. Dia bahkan mengutuki hari kelahirannya. Dia bahkan menantang Tuhan, coba kalau aku berdosa tunjukkan salahku apa. Mengapa engkau memperlakukan aku tidak adil? Tapi kenapa ya di Ayub 42 ini kok Tuhan mengatakan Ayub itu berkata benar. Padahal banyak sih kalimat-kalimat Ayub itu yang nadanya tuh menggugat dan menantang Tuhan. Sebenarnya nggak pantas begitu loh. Kenapa Tuhan tetap menganggap Ayub berkata benar tentang dia? Dan justru Tuhan murka kepada teman-teman Ayub. Nah saya melihat ada satu bagian khotbah dari almarhum ya Reverend Timothy Keller
waktu dia mengomentari bagian ini, dia mengatakan bahwa sekalipun, saudara ya, Ayub itu mengeluarkan kata-kata yang sepertinya nggak pantas kepada Tuhan. Tetapi, nah ini yang penting ya, dia mengeluh tentang perlakuan Tuhan, tapi keluhannya itu dia utarakan kepada Tuhan. Saudara, di tengah segala rasa frustrasinya, duka citanya itu dia tumpahkan kepada Tuhan. Dia tidak lari. Artinya semua kata-kata yang rasanya itu kayak Ayub itu menantang, ya, menggugat begitu, nggak terima, bahkan mengatakan Tuhan nggak adil. Tapi itu adalah doa Ayub kepada Tuhan. Jadi di tengah segala rasa frustrasi, tidak berdaya, dia nggak tahu lagi mau bagaimana, dia nggak lari kemana-mana, dia tetap balik kepada Tuhan. Itu yang pada akhirnya menunjukkan bahwa iblis itu pendusta. Saudara kalau baca di awal, saudara ya, iblis itu kan mengatakan kepada Tuhan apa? Kulit ganti kulit. Coba engkau cabut pagarmu. Pasti dia akan mengutuki engkau. Dia saleh karena apa? Engkau magari dia, engkau memberkati dia. Coba cabut. Jadi saudara, tesis dari iblis itu justru dibuktikan pembohong, pendusta. Saudara, artinya gini, inilah satu kondisi di mana doa itu adalah membawa isi hati kepada Tuhan secara apa adanya, jujur, terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau lagi ada masalah, gak perlu berkata, saya fine, saya percaya segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana Allah untuk kebaikan saya. Kita marah, kita bingung. Ungkapkan itu tapi jangan lari dari Tuhan. Datang tetap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tetap berpaut kepada Dia. Itulah saudara artinya doa yang pada akhirnya dikenan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, Ayub hambaku berkata benar. Engkau dan dua sahabatmu tidak berkata benar tentang aku. Yang terakhir saudara, dari words to worship, kadangkala saudara, bahkan kita nggak tahu lagi kita mau ngomong apa. Kalau tadi saudara, waktu kita berkata-kata, itu harus dari iman dan pengenalan kita yang benar tentang siapa Allah. Kita berkata jujur dan tulus kepada Allah. Kita tidak perlu berpura-pura. Kita tidak perlu juga membanggakan diri tapi merendahkan diri. Tapi yang terakhir saudara, bagian Roma ini memberitahu kepada kita satu kebenaran yang sangat penting. Bagaimana saudara dan saya kita kadang-kadang kita nggak tahu lagi kita mau berkata-kata apa ketika mungkin apa yang kita rasakan itu sudah terlalu berat. Kita nggak bisa terjemahkan lagi secara verbal. Bahkan pikiran kita mungkin sudah nggak bisa lagi merangkai kata-kata, hanya ada jeritan dan tangisan. Tapi bahkan saudara, dalam kondisi seperti itu, saudara perhatikan ya, kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka, ya, bukan hanya mereka kata Paulus, tapi kita juga yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima Roh Kudus. Ya, kita juga mengeluh dalam hati kita di tengah dunia ini, dalam segala penderitaan dan pergumulan yang ada. Kita menantikan kapan kita itu dibebaskan dari segala tekanan penderitaan di dunia. Ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Kita gak bisa lagi ngomong. Tapi ada Roh Allah yang menolong kita untuk berdoa mewakili kita kepada Allah.
Bapa di surga. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud dari roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi saudara, pada waktu kita bahkan sudah gak tahu lagi harus ngomong apa, kita hanya mungkin bisa berteriak, kita mungkin hanya bisa merintih, kita mungkin hanya bisa menjerit dan menangis. Tapi waktu kita menunjukkan hati dan iman kita kepada Allah, maka disitulah, saudara, bahkan bukan kata-kata, tapi itu adalah satu worship kita yang terjadi hanya oleh pertolongan Allah melalui rohnya. Jadi saudara kalau gak sanggup lagi, saudara hanya berdiam diri saja. Saudara utarakan segala perasaan saudara, segala kondisi saudara yang sudah gak lagi saudara sanggup ya untuk utarakan dengan kata-kata. Saudara hanya bawa kepada Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Engkau lihat hidup saya, hati saya. Saya hanya datang kepadamu. Saya berserah diri kepadamu. Itulah worship. Bahkan ketika tidak ada kata-kata, wordless. Tapi bisa menjadi worship. Saudara, ini dua hal yang ingin saya bagikan. Dan kita memang perlu terus bertumbuh di dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita perlu terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, betapa kami menyadari Tuhan, kami perlu terus bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau. Tuhan bantu kami supaya iman kami juga adalah iman yang boleh semakin diisi, dikuasai, dikendalikan oleh firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau dari hari ke hari. Sehingga kami berdoa bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi di hadapan-Mu satu penyembahan yang berkenan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, berkati kehidupan doa kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.